Kalau aku disuruh mendeskripsikan novel ini atau buku ini dengan 3 kata, aku akan memilih cinta, musik, dan laut. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini aku akan ngebahas buku terjemahan Korea yang ditulis oleh Lee Chan-hyuk yang judulnya Fish in the Water. Kalau aku disuruh mendeskripsikan novel ini atau buku ini dengan 3 kata, aku akan memilih cinta, musik, dan laut. Atau mungkin pertemuan, perpisahan, dan impian. Ya, 3 kata, masing-masing 3 kata. Dan kenapa aku mendeskripsikan novel ini dengan 3 kata itu? Apa itu tadi? Cinta, musik, laut. Perpisahan, pertemuan dulu lah ya. Pertemuan, perpisahan, dan impian. Ya, aku akan jelaskan setelah ini. Sebelum aku ke reviewnya, aku akan coba menjelaskan tentang sinopsisnya dari si novel ini dulu. Jadi, novel ini bercerita tentang Seon dan Haeya yang merupakan 2 karakter utama yang ada di novel ini. Seon adalah laki-laki dan Haeya adalah perempuan. Jadi perlu dicatat ya, Seon laki-laki, Haeya perempuan. Mereka berdua ini bertemu di atas dek kapal dengan kondisi yang melankolis banget, udah kayak pertemuannya itu loh pasangan Titanic ya, kayak gitu-gitu lah pertemuannya di atas dek kapal gitu, kan romantis banget ya. Tapi yang gak bikin romantisnya adalah Haeya ini terlihat sedang ingin menjatuhkan dirinya ke laut, dan Seon karena melihat Haeya seperti itu, Seon berusaha untuk menyelamatkan Haeya, dan dari sinilah pertemuan mereka terjadi, dan dari sinilah juga cerita mereka dimulai. Seon dan Haeya ini memiliki impian yang berbeda. Seon ya, ingin menjadi seniman sejati, dan Haeya ingin menjadi orang yang bebas, freedom, free, ya semacam itulah. Mereka berdua ini melakukan perjalanan yang tanpa tujuan. Jadi ya jalan-jalan aja gitu berdua. Tapi justru uniknya di situ, dan dari situ juga nih benih-benih cinta mulai muncul antara Seon dan Haeya. Tapi pada suatu hari Haeya ini harus kembali ke laut. Nah, maksudnya kembali ke laut itu apa? Ya, dibaca aja ya bukunya. Oke, kita akan masuk ke reviewnya. Jadi awal mula aku punya rasa ingin membaca buku ini adalah karena judulnya Fish in the Water, ikan di dalam air. Ya, aku ini kan termasuk tipe orang yang berelemen air, dimana kalau nyentuh air tuh bahagia gitu. Makanya kadang mandi suka kepengennya tuh dilama-lamain. Dan kalau misalkan lagi marah kalau udah ngeguyur badan pakai air tuh udah adem gitu. Nah, itulah ciri-ciri orang yang berelemen air, katanya begitu. Tapi yang aku rasain memang begitu sih. Dan inilah juga kenapa aku memilih untuk membaca novel ini, karena ada elemen air, ada ikannya, terus covernya juga cantik, biru-biru gitu, pokoknya bagus deh. Tapi aku nggak pernah baca sinopsis yang ada di belakang bukunya, dan kebetulan aku juga bacanya di Gramedia Digital, dan ya udah baca aja gitu. Tapi ternyata yang awalnya tuh aku menduga kalau buku ini tuh termasuk buku cerita fable gitu tentang ikan yang tiba-tiba jadi siluman, atau ikan yang tiba-tiba jadi wanita cantik, ya sama aja sih siluman. Ya pokoknya cerita-cerita fable gitulah. Tapi ternyata nggak seperti itu. Mungkin bisa dibilang ikan di dalam air itu kayak berupa kiasan. Kan ada ikan di dalam air yang ada di akuarium, yang dia kira dia sudah berenang di tempatnya, padahal masih ada lagi air atau akuarium yang lebih besar seperti lautan. Dan si ikan ini mendambakan sebuah kebebasan. Mungkin seperti itu ya, karena aku ngebacanya itu kayak seperti Haeya dan Seon ini adalah si ikannya ini. Dan mereka berdua tuh sama-sama kayak mendambakan sesuatu yang lebih besar untuk keperluan obsesinya.
Heya yang terobsesi untuk bebas. Entah apalah ini, aku juga nggak paham soal si obsesinya si Heya ini. Tapi kalau Seon memang jelas dia itu adalah seniman. Karena pertemuan Heya dan si Seon ini mendapatkan inspirasi soal musiknya ini. Liriknya lah, lebih tepatnya tuh liriknya dari si Heya. Jadi dia bisa menciptakan lagu akibat perjalanannya bersama Heya. Nah itu tadi ya dari covernya ya. Sekarang masuk ke ceritanya. Yang tadi aku bilang, aku pikir tuh ini fable, tapi ternyata ini adalah novel romance. Jadi buat teman-teman nih yang suka novel romance, yang suka literatur Korea, dan suka cerita-cerita yang melankolis, ini cocok banget. Untuk segi narasinya sendiri, buat aku ini terlalu puitis, bagus, but it's not my cup of tea. Jadi bukan tipe aku lah ya. Ini tuh sebenarnya bagus tapi nggak masuk gitu ke aku. Aku tuh kayak ngerasanya, what? This so lebay deh. Ya, pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Tapi ada beberapa kalimat yang menurut aku nusuk banget. Di antaranya adalah, kau tidak perlu memikirkan sesuatu yang luar biasa. Jika kau merasa kau tidak bisa menepati apa yang kau ucapkan, katakan saja apa yang bisa kau tepati. Ini yang ngomong Heya di bab seniman. Terus ada lagi, bagi sebagian orang kebahagiaan adalah cinta, tetapi bagi orang lain kebahagiaan adalah kekayaan. Aku melindungi sesuatu yang lebih berharga daripada yang dipikirkan orang-orang. Ini yang ngomong adalah petugas kebersihan di bab harta. Nah, yang paling ngejrep sih memang yang kedua, karena kita kadang-kadang suka memandang rendah orang-orang yang kerjanya tuh di lapangan, kayak pemulung, pembersih jalan, penyapu jalan. Terkadang kita tuh nggak pernah berpikir kalau tanpa mereka kita nggak akan punya jalanan yang bersih, kita nggak akan punya jalanan yang asri, dan kita nggak akan menghirup udara bersih ketika di pagi hari, karena pasti ada sampah-sampah yang berserakan yang kita tinggalkan kemarin dan akan terus menumpuk hingga menjadi lautan sampah di sekitar kita. Dan kebayang gak sih akan jadi kota mati. Makanya jasa mereka nih, yang para pembersih jalan, pemulung, yang pokoknya ngebersihin sampah-sampah yang ada di jalanan, mereka yang bertugas untuk membersihkan jalanan, membersihkan sampah-sampah, itu patut diacungi jempol. Karena kalau tanpa mereka dunia itu nggak akan bersih, nggak akan sehat. Dan inilah yang dimaksud oleh kalimat kedua tadi. Dan itu diutarakan oleh pembersih jalanan yang ada di bab harta, Fish in the Water. Jadi segitu dulu teman-teman untuk video review hari ini. Thank you banget yang udah nontonin. Jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum subscribe. Komen buat ide konten lainnya atau kalian yang mau request buku apa yang mau aku review untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tahu kalau aku upload video baru. Oke, thank you dan see you. Dan jangan lupa